Kamis 04 Desember 2025 pada ketinggian 0904 izin melaporkan komandan dari area jalur Marina. Banjir akibat rob terpantau. Banjir paling dalam. Tingginya air pasang laut atau banjirop kembali merendam kawasan pesisir Jakarta Utara dalam beberapa hari terakhir di awal Desember 2025. Salah satu titik yang ikut terdampak adalah kawasan wisata Ancol Taman Impian, tepatnya di sepanjang dermaga Marina Pademangan, Jakarta Utara. Beginilah kondisi banjirop di kawasan Ancol Pademangan, Jakarta Utara pada Jumat 5 Desember 2025 pagi. Air pasang laut merendam sejumlah ruas jalan hingga mengganggu aktivitas warga dan pengendara yang melintas. Air laut mulai meluap sejak sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Genangan muncul dari sela-sela saluran air dan celah tembok pembatas dermaga, lalu meluber ke badan jalan sepanjang area dermaga Marina Ancol. Kondisi ini menyebabkan jalanan tergenang setinggi lebih dari 30 cm dan membuat aktivitas kendaraan di sekitar lokasi terganggu. Air yang naik juga terpantau menggenangi SPBU Dermaga Marina Ancol. Pihak SPBU pun terpaksa menghentikan sementara layanan pengisian BBM bagi kendaraan roda 2 dan roda 4, karena area tersebut tak bisa dilalui saat rob mencapai puncaknya. Gelombang rob yang terjadi sejak awal Desember ini mencapai titik tertinggi pada Kamis 4 Desember 2025 kemarin, dan paling berdampak di kawasan Dermaga Marina. Humas Ancol Taman Impian, Daniel Windriatmoko menyebut, manajemen sudah mengoptimalkan seluruh pompa air agar genangan tidak meluas ke area wahana rekreasi. Ia menambahkan, pompa-pompa yang dioperasikan sejak pagi mampu menahan perluasan genangan, sehingga pada sore hari sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kondisi kembali normal pada Kamis kemarin. Pada Jumat pagi tadi, situasi sempat aman hingga sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Namun, air kembali naik mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Manajemen Ancol juga telah melakukan rekayasa lalu lintas agar pengunjung bisa melewati jalur yang tidak terdampak banjirop. Daniel juga menegaskan, operasional seluruh wahana dan fasilitas Ancol tetap berjalan normal. Tim operasional Ancol telah memasang tanggul sementara berupa susunan karung pasir di beberapa titik yang menjadi jalur masuk air pasang. Langkah ini dilakukan untuk menghambat laju air laut dan mencegah genangan meluas. Ini kondisi banjirop di dalam kawasan Ancol seperti apa, Mas? Ya, terima kasih. Jadi kemarin kita lihat beberapa wilayah di Jakarta Utara, termasuk di Ancol itu mengalami pasang tertinggi. Dan kemarin kita semua bisa melihat bahwa pemberitaan begitu lihat terutama di wilayah Ancol yang cukup terdampak adalah di kawasan Marina di saat ini yang kita bisa lihat. Dan antisipasi yang sudah dilakukan oleh tim Ancol, manajemen Ancol, bahwa memang kita sudah mengoptimalkan semua pompa-pompa supaya tidak berdampak lebih luas lagi terhadap terutama khususnya wahana-wahana yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dan itu bisa terbukti di sore hari sekitar pukul 15.30 semua sudah situasi sudah berjalan normal. Dan kita lihat di hari ini, kita pantau pada pagi hari tadi kurang lebih sekitar pukul 7 kondisi cukup kondusif dan cukup aman untuk para pengunjung atau masyarakat yang menggunakan akses. Dan begitu pukul 8.30 ini sudah mulai naik kembali. Dan saat ini karena kita sudah mengantisipasi itu, jadi kita harapkan area yang terdampak tidak begitu meluas, hanya cukup di jalur kawasan dermaga Marina dan akses jalur yang sudah ada di depannya. Nah, antisipasi yang kita lakukan adalah bagaimana merekayasa lalu lintas untuk para pengunjung di Ancol. Di samping Hotel Discovery itu sudah kita berikan sanit dan kita berikan personel di sana untuk mengarahkan
para pengunjung untuk bisa menggunakan jalur yang lain. Di sisi yang di belakang sana juga di pas belokan di Marina dermaga 15 itu juga kita tempatkan personel untuk memberitahukan kepada masyarakat yang menggunakan jalur utama, terutama khususnya yang akses di pintu keluar masuk pintu Marina. Nah, untuk saat ini memang pintu Marina kita nonaktifkan sementara. Jadi kita lihat situasi cukup kondusif, nanti baru kita buka kembali. Mas, mungkin boleh disampaikan Mas, ini banjirop seperti ini yang terjadi di Ancol sudah terjadi berapa hari sih Mas? Sebetulnya yang tertinggi kemarin ya. Jadi yang terdampak besar sekali itu kemarin. Hari ini sudah kita bisa antisipasi sehingga dampaknya tidak meluas ke seluruh wahana-wahana. Seperti itu. Artinya titik yang terdampak banjirop hanya di Marina atau ada pantai atau gimana? Hanya ada di dermaga Marina saja. Kita berharap kepada para pengunjung yang akan berrekreasi ke Ancol bahwa Ancol masih tetap buka seperti semula, seperti biasa, operasional juga tetap seperti biasa. Hanya kita memohon kepada para pengendara, khususnya pengendara roda 4 ataupun roda, gunakan jalur-jalur pintu utama barat dan pintu utama timur. Untuk sementara pintu utama Marina sampai saat ini masih kita nonaktifkan lebih dulu. Tindakan antisipatif dari tim kami, memang beberapa titik yang menjadi sumber pasang tertinggi itu kita tutup dengan tanggul-tanggul melalui karung-karung pasir. Ini juga cukup efektif untuk menahan laju pasang air lautnya. Oke. Oh ya, artinya kalau masyarakat yang hendak ke dermaga Marina, hendak bepergian ke Pulau Seribu misalnya, itu masih bisa lewat mana Mas? Nah, kita sarankan bisa lewat pintu barat atau pintu timur, tapi mengambil akses yang dari arah Monumen, kemudian arah Hotel Mercure menuju ke Marina. Seperti itu. Oke. Nah, ini kedepannya penanganan apa lagi sih Mas yang akan dilanjutkan? Menindaklanjuti ini juga kan katanya, atau dari BPBD juga ROP sampai tanggal 10 gitu Mas? Betul sekali. Jadi kita tetap waspada terhadap situasi alam ini, bahwa bagaimana kita bisa menyiapkan diri terhadap kondisi seperti ini, bahwa rob ini memang akan terjadi setiap tahun. Hanya memang kondisi alam kita atau daratan ini memang sudah lebih rendah dari lautan. Jadi kita harapkan untuk tidak menuju ke titik-titik yang memang kondisinya cukup rawan dan menimbulkan tingkat rob yang lebih tinggi. Sementara itu, petugas SPBU Dermaga Marina Ancol Alfarisi atau Faris menyebut banjirop sudah terjadi hampir sepekan terakhir. Air naik setiap sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan mencapai puncaknya hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Faris menyebut ketinggian air bisa mencapai sekitar 30-40 cm. Adapun karena terdampak banjirop, SPBU tidak bisa melayani pengisian BBM untuk motor maupun mobil, melainkan hanya untuk pengisian BBM kapal. Air pasang tuh jam tujuan Tujuan. ya pagi lah, mulai dari pagi ini sampai ya kalau surut-surutnya jam siang Bang. Ini biasanya nanti naik puncaknya jam berapa nih Bang? Jam 8:30, jam 9 kira-kira. Sudah berapa hari sih Bang terjadinya? Oh udah semingguan lebih. Seminggu. Pasang begini terus setiap tahun sih Bang, akhir tahun ini. Cuman kalau pasang begini di seminggu lebih. Udah seminggu di sini ya? Nah Bang, ketinggiannya paling tinggi tuh di puncaknya sekitar berapa sentimeter Bang? Oh, kalau sentimeternya sih kita kurang tahu ya. Cuman kalau misalnya dia sampai 2 jalan itu penuh itu udah tinggi. Di atas 30-40 cm ada Bang? Kurang lebih lah sih. Oke. Nah, dengan adanya banjirop ini pom bensin jadi nggak beroperasi atau gimana Bang? Kalau yang untuk motor mobil sih kita nggak lagi dimatiin, nggak beroperasi dulu. Cuman kalau untuk kapal kayak speedboat gitu masih beroperasi. Beroperasi ya. Iya. Berarti ini ya. Udah berapa hari? Kalau pasang gini udah hampir semingguan sih. Ya, maksud saya sudah berapa hari Nggak beroperasi? Nggak beroperasi. Iya, semingguan. Seminggu. Iya, Untuk ntar motor cuman- mobil ya? Iya, untuk motor mobil. Cuman ntar kalau sore udah surut baru kita beroperasi lagi. Baru beroperasi lagi, siap. Nah Bang, kalau yang Abang lihat dari seminggu ini berarti jalanan yang depan pom bensin ini nggak bisa dilewatin ya? Nggak bisa, kalau udah pasang gini udah nggak bisa. Siap. Berarti memang aktivitas juga cukup terganggu gitu Bang ya? Terganggu lah untuk orang lewat mondar mandir ya. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjirop pada periode 1-10 Desember 2025.
Peringatan itu juga berdasarkan informasi BMKG Maritim Tanjung Priok yang memproyeksikan kenaikan air pasang laut di pesisir utara Jakarta. Adapun 11 kelurahan di Jakarta Utara diperkirakan terdampak rop, termasuk Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, hingga Ancol. Diketahui sejumlah wilayah di Kepulauan Seribu juga masuk dalam area potensi terendam banjirop. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.